Hai teman-teman semua, welcome to Urbanite Talk, the young voice of urban planner. Bareng aku, Meisila, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Kak Hari Putra Pangestu, STMSC, selaku alumni Perencanaan Kota dan Real Estate Universitas Tarumanegara, dan saat ini merupakan Investment and Asset Management di Altus Capital. Halo Kak Hari, selamat pagi. Halo, selamat pagi buat semua pendengar dari Urbanite Talks. This is Hari, currently di Altus Capital. Altus Capital sebagai Investment and Asset Management, yang sebelumnya alumni Planologi Untar juga waktu S1. Gitu. Nice to meet you, Kak. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngebahas suatu tema yang menarik banget. Real estate dalam masa pandemik. Nah, mungkin ini juga sempat ya kita baca di koran gimana masa-masa pandemi ini impact-nya tuh gede banget ke real estate. Dan hari ini kita mau langsung ngobrol sama Kak Hari yang bekerja di dunia real estate-nya tentunya, jadi supaya lebih dapat insight-insight baru kali ya Kak hari ini kita dari Kak Hari. Oke, mungkin Kak mengawali nih teman-teman pendengar atau mungkin teman-teman Untarian juga masih bingung sebenarnya real estate itu ruang lingkupnya itu apa aja sih Kak? Mungkin dari definisi dulu ya. Kalau real estate itu kan bisa sebagai investment, bisa sebagai cost juga. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan real estate itu. Tapi ya definisi umumnya ya real estate itu adalah tanah dan bangunan di atasnya. Tapi ya tidak hanya itu, tapi dilengkapi juga dengan legalitasnya. Jadi legalitasnya itu penting banget. Tuh. Kalau ruang lingkup, ini maksudnya ruang lingkup, apakah maksudnya sektor-sektornya atau step-stepnya ya? Soalnya kalau ruang lingkup itu sebenarnya ruang lingkupnya itu kalau ruang lingkup sebenarnya luas. Kalau sektor ya mungkin ada yang residential. Residential juga terbagi lagi, ada yang low rise, ada yang mid rise, ada yang high rise gitu ya. Terus kalau commercial ada office, ada hotel, atau ada retail, terus ada industrial yang paling ya warehousing kayak gitu. Walaupun sekarang udah banyak, apalagi gara-gara pandemi sekarang udah banyak banget investasi real estate yang istilahnya yang alternatif, kita bilangnya alternatif real estate, student housing, ada cloud kitchen, ada data center dan lain sebagainya kayak gitu. Wow, oke. Jadi ternyata itu ruang lingkup secara sektor ya. Mungkin selama ini teman-teman kalau dengar kata real estate cuman yang terbayang komplek atau mall, ternyata lebih dari itu ya, ada warehousing, bahkan sekarang diperkenalkan lagi sama Kak Hari ada alternatif real estate ya. Oke. Nah Kak, menarik banget dari banyaknya sektor-sektor yang di dalam real estate ini, dan sekarang kita udah mau 2 tahun pandemi nih Kak. Sebenarnya dari selama pandemi ini yang udah cukup lama ini, menurut Kakak gimana sih kondisi tren pasar properti di masa pandemi ini? Tren pasar properti, mungkin bahas per sektor kali ya. Kalau retail jelas, sebenarnya kalau kita buka report ya, on the paper di atas kertas gitu ya. Retail itu kalau orang bilang lagi sekarat, sebenarnya nggak terlalu sih kalau menurut saya. Soalnya menarik nih sebenarnya. Iya, soalnya kuncinya sih sebenarnya kayaknya memang sebelum pandemi orang itu udah beberapa pemain retail ya, itu udah mulai memodifikasi retail mereka sih sebenarnya. Jadi lebih banyak outdoor space kalau diperhatikan ya. Soalnya kan sebelum pandemi pun trennya orang lebih suka nongkrong yang pada outdoor ya. Sekarang kan udah ke arah seperti itu ya. Karena kayak kita juga lihat beberapa mall di Bali juga banyak yang memodifikasi fasadnya untuk menjadi outdoor space gitu. Dan orang itu tentatifnya lebih suka nongkrong di outdoor daripada indoor ketika pandemi, karena kan takut ya. Karena berdasarkan beberapa riset kan kayak gitu. Habis itu di atas kertas kenapa terlihat bagus? Rental itu sebenarnya kelihatannya nggak turun, tapi sebenarnya secara net itu turun. Jadi mereka itu banyak pemain retail yang memberikan insentif kepada tenan. Misalnya dikasih rent, ada namanya istilahnya rent free period. Jadi face rentnya, misalnya rental mallnya 250.000 per meter per bulan gitu ya. Itu yang di atas kertas.
mungkin per meter per bulan dalam setahun kan 3 kali 12 gitu ya. Ya. Nah, dia digratisin 2 bulan. Mm-mm. Kayak gitu, dikasih insentif gratis, atau mungkin termin pembayarannya yang biasanya ada yang annual in advance, jadinya per quarter atau kayak gimana. Itu jadi diberikan beberapa insentif kayak gitu. Itu kalau retail kurang lebih masih lumayan. Kalau yang paling kena hit, kalau buat saya hospitality pasti hotel, karena Benar. kan kayak Bali aja, kalau kalau pendengar Urbana Talks cek di BPS Bali aja, Mm-mm. turis yang foreigner itu ya nggak nyampe 10 lah setiap bulan. Yang Wow, sebelumnya itu bisa sampai ratusan ribu benar. gitu, kayak gitu. Sangat-sangat impacted banget. Okupansi itu bisa di bawah 10% in average Ya, di wow. Bali. Iya itu parah banget lah, kayak gitu. Bali padahal udah turismenya Indonesia banget ya. Iya, itu hospital itu pasti kena hit banget. Nah, habis itu untuk office. Kalau office itu kena hit banget juga. Karena Ya. apa? Sebelum pandemi aja, sebenarnya office itu udah kena hit. Kenapa? Oh, Karena wow. demand-nya itu kalah sama supply-nya. Supply-nya itu banyak banget. Kayak gitu. Hmm. Banyak banget pipeline bakal ada ongoing project lagi. Padahal ya istilahnya permintaannya belum sampai segitu. Mm-mm. Nah, habis itu kena pandemi, orang jadi WF, ada yang mulai work WFH. from home, habis itu mungkin ke depannya itu orang akan sepertinya kita bisa lanjut work from home Iya, benar. gitu kan. Kelihatannya Akhirnya seperti itu. akhirnya demand office mungkin jadi lebih kecil gitu kan. Atau ya sekarang gini deh, office itu udah banyak orang yang sistemnya kayak gini. Kayak kamu ke kantor, kalau zaman dulu itu ke kantor itu udah disediakan kursi masing-masing. Mm-mm. Ini kursinya si A, ini kursi si B. Tapi kalau kantor-kantor zaman sekarang itu udah banyak yang sistemnya hot desk. Iya. Jadi kayak ya, kamu mau duduk di mana aja terserah, mau duduk sebelah siapa itu udah nggak ada yang atur gitu. Mm-mm. As long as you can sit and work gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, karena sistemnya udah mulai ada yang work from home dan sebagainya, ini kan udah nggak sulit lagi untuk di manage gitu kan. Jadi ya mungkin kayak yang tadinya office-nya kapasitasnya 100 mungkin dikurangin sebagian kayak gitu. Oke, makanya itu demand-nya Tapi juga ya walaupun semakin turun. it's not ideal to work from home ya, kalau menurut saya, karena kan nggak semua orang rumahnya itu ada personal space yang untuk work Betul. secara properly gitu. Ya. Tapi ya karena supply-nya banyak, jadi ya office itu quite dying sih menurut saya. Terus Wow, menarik banget sih. Aku ya juga baru, kalau Kakak nih residential insight banget. ya kalau residential itu kalau buat saya agak unik sih. Ada yang bilang residential itu terbantukan karena ada insentif. Tapi ada catatan sebenarnya, kan banyak orang bilang kayak, oh penjualannya bagus nih apartemen yang kelas middle lah, yang pasti ya, yang kelas middle Mm-mm. atau ke bawah. Tapi itu untuk completed project. Karena insentif pemerintah yang nggak bayar PPN itu kan untuk project-project yang istilahnya uh, completed ya. Lalu Iya. bagaimana dengan project-project yang lagi ongoing construction kayak gitu? Orang itu kan jadinya beli barang yang complete project karena dapat insentif, ya kan? Sedangkan yang masih ongoing project, yang dia butuh sales proceed untuk memfinancing dia punya construction, itu Mm. malah jadi susah karena dia nggak bisa jualan, jadinya constructionnya kena hold, gitu kan? Apalagi di masa pandemi ini juga dibarengin sama harga besi yang lagi tinggi banget. Construction cost Mm. itu kalau bisa dicek gitu ya, construction cost itu kayak untuk logistik aja tuh bisa naik sampai 30% kayak gitu. Jadi Wow. emang ya kondisi pandeminya kayak gitu. Udah gitu sekarang juga di China sekarang lagi krisis energi. Itu production steel itu kan banyak dari China, ya kan. Sedangkan karena dia krisis energi, produksinya besi itu juga istilahnya mungkin ada yang kepospon gitu ya, kepospon. Akhirnya apa? Supply besi kurang lagi. Berarti harga besi mungkin ke depannya akan naik lagi kayak gitu. Jadi ya construction Iya. cost akan lebih gila lagi. Jadi yang diuntungkan ya sebenarnya ya project-project yang udah selesai. Tapi kalau project-project yang masih ongoing sih menurut saya susah banget sih gitu. Oke. Gitu. Paling yang
itu yang kena hit gitu ya. Tapi properti itu sudah ada yang rising. Contohnya yang logistik. Oleh logistik itu lagi rising banget kayak gitu. Oke, wow. Justru banyak pemain real estate yang mulai berpikir kayaknya kita harus mendiversifikasikan investasi kita ke logistik properti gitu. Makanya kita udah lihat beberapa, saya nggak bisa disclose ya, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mencari sourcing tanah untuk dibangun gudang yang besar-besar kayak gitu. Sama banyak subsektor lain kayak data center. Data center itu basically sebenarnya big box real estate juga kayak logistik lah ya. Makanya dia banyak ngambil aset logistik dan dia alter aja dari misalnya warehouse ceiling height-nya kan 12. Tapi data center itu bisa pakai strukturnya gudang, paling ceiling height-nya dipendekin. Jadi dia ada kayak kasih ceiling tambahan gitu ya, supaya mengefisiensikan cooling sistemnya, gitu aja. Lalu dikasih fire rated wall, cuma ubah-ubah spek aja, kayak gitu. Paling ya infrastrukturnya kayak listrik dan cooling waternya itu yang perlu ditambah, itu aja sih. Oke, wow, menarik banget tadi ngomongin trend market, dan sebenarnya nih Kak, tadi agak sedikit penasaran nih aku. Tadi Kakak sempat mention kalau sebenarnya retail sama kalau misalnya retail itu nggak jauh berbeda ternyata ya. Ternyata walaupun sebenarnya selama ini tuh orang pikir kayak, aduh, retail ini kayaknya yang paling berdampak, apalagi mall sempat ditutup 3 bulan kan ya Kak, tahun lalu tuh. Iya. Iya, tapi kalau misalkan kejadian itu tetap berdampak, dampaknya sebesar apa sih Kak kepada retail gitu? Oh, maksudnya gini, FMCG bisnisnya mungkin dying gitu kan, karena dia ada cost bayar sewa, bayar kos sewa dan lain sebagainya gitu kan. Cuman mall itu kan tenant itu kan sudah tekan kontrak sewa, iya kan. Berarti kan dia secara okupansi sebenarnya masih terisi. Iya. Ya paling ya mall itu misalnya tenant itu misalnya sewa sudah mau habis gitu ya, sewanya udah mau habis. Akhirnya ya demi mempertahankan tenant itu dia kasih insentif, ya udah kamu sewa lagi aja, saya kasih gratis 3 bulan misalnya. Akhirnya apa? Ya udahlah isi aja kayak gitu. Seenggaknya paling nggak mungkin bayar service charge doang. Iya benar. Iya, karena kan ketika dia nge-shutdown itu kan juga nanti kalau harus relokasi ke retail lain ketika pandemi udah berakhir kan biaya lagi. Iya kan? Karena relocation kan juga butuh cost gitu. Betul. Kayak gitu sih. Wow, ya ini menarik banget sih Kak. Juga tadi ngomong-ngomong tentang hospitality. Kalau F&B-nya, ya? iya, kalau F&B-nya tuh kena. Tapi kalau untuk retailnya, space-nya, kalau menurut saya sih nggak terlalu sih. Kalau menurut saya ya, iya nggak terlalu sih. Menarik banget ini sebenarnya. Aku sendiri baru pertama kali dengar, maksudnya dari yang lebih paham di real estate, kalau ternyata ya retailnya nggak terlalu lah ya. Oke. Kalau ngomongin hospitality Kak, mungkin aku sharing dikit lah ya. Jadi awal bulan Oktober ini aku sempat staycation di salah satu hotel di daerah Jakarta Selatan, dan di situ udah lumayan ramai kemarin, udah lumayan banyak orang gitu, dan sempat ngobrol sama si manajer restorannya. Dia bilang kalau ini baru seminggu ramainya, ini berbulan-bulan gak ada orang, sempat kayak gitu. Dan itu kan berarti sangat-sangat berdampak banget sama hospitality, gak cuman di Bali, di semua kota sih kayak basically semua hotel dan lain-lain yang tourism itu sangat ini ya Kak, berpengaruh, berdampak negatif banget ya pandemi ini. Betul. Oke, interesting banget. Dan kalau menurut Kakak nih, kita ngelihat keadaan real estate, keadaan properti yang sekarang seperti ini, menurut Kak Hari, aman nggak sih kalau pada saat ini kita mau berinvestasi di real estate? Investasi real estate secara personal atau secara as a corporate? Sebenarnya kalau as a corporate, gini, kalau secara corporate, investasi real estate itu ya tergantung sektornya. Makanya kan biasanya real estate fund biasanya dia emang ada dia spesialis di mana atau dan dia bagi per sektor. Kalau kayak gini biasanya proporsinya dia gedenya di logistik sih.
Contohnya saya kasih contoh deh. Kalau tahu private equity kayak macam Blackstone gitu ya, dia itu portfolio yang besar itu logistik kayak gitu. Paling kalau kayak dia ya pasti survive malah justru rising kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi tergantung. Jadi aman nggak itu ya tergantung sektor. Paling ya sekarang kalau ditanya pandemi, jadi yang naik apa sih? Kalau buat saya sih, kalau yang kecil-kecil ya, enggak, bukan fund-fund besar, mungkin cloud kitchen ya salah satunya. Cloud kitchen. Jadi bisa dilihat ya, maksudnya sekarang orang pasti tetap makan, tetap jajan, tetap Iya, makan gitu ya. betul. Tapi mungkin jajan di rumah. Sekarang kan udah ada banyak delivery gitu ya. Iya. Nah, jadi cloud kitchen itu kayak mungkin ruko atau bangunan-bangunan standar gitu ya. Tapi dia reinstate apa maksudnya altered bangunannya menjadi dapur. Tapi nggak ada indoor seat. Jadi cuma dapur aja. Wow. Ya, jadi centralized kitchen, jadi semua F&B punya tempat, punya space di situ, sewanya per unit gitu ya. Jadi ya cuma ada delivery aja yang datang ngambil barang terus kirim, ngambil barang terus kirim, kayak gitu. Jadi dia nggak terima indoor seat, cloud kitchen kayak gitu. Ya sekarang harusnya, sekarang sih udah banyak sih pemain-pemain cloud kitchen di Indonesia. Walaupun mereka istilahnya startup masih stealth mode ya. Stealth mode kan startup, masih stealth mode berarti dia nggak mendisclose diri dia kemana-mana. Tapi kita tahu, maksudnya ada nih pemain cloud kitchen di sini, di sini, di sini. Kita tahu gitu. Kalau buat personal, menurut saya real estate, ya beberapa orang bilang ini ya teman inflasi, tapi menurut saya nggak juga sih. Jadi tergantung, balik lagi, tergantung lokasi. Karena itu mempengaruhi likuiditas asetnya juga. Misalnya kamu beli apartemen di daerah yang high end, mahal gitu kan. Mungkin karena insentif PPN nggak bayar PPN sekian, tapi apa iya akan ada capital gain? Nggak selalu loh. Ya benar, menarik juga nih, topiknya menarik banget nih. Karena selalu, ini kayaknya selama ini kan bilangnya kenapa kita investasi real estate untuk mencegah inflasi, melindungi uang dari inflasi, ternyata enggak juga. Soalnya gini, ketika kamu beli real estate juga ada biaya-biaya ininya, biaya regularly ya, kos-kos yang regular. Misalnya kamu beli rumah atau beli apartemen itu kan pasti ada biaya pengelolaan ya, service charge atau biaya maintenance gitu ya. Service charge kamu bayar, kamu juga bayar PBB setiap tahun. Belum kamu harus apa istilahnya, pasti ada maintenance yang di luar service charge. Misalnya kamu harus membersihkan unit dan lain sebagainya. Dan ya real estate itu sebenarnya kalau kamu nggak kesewa, kosong, itu sebenarnya loss sih kalau menurut saya. Nggak gain sih menurut saya. Jadi itu, jadi real estate itu kalau mau diinvest ya memang harus terisi. Jadi ada yield gitu kan, sama baru ada capital gain. Capital gain itu nggak selalu ada setiap tahun. Ada memang real estate itu karakteristiknya biasanya lagging. Dia nggak yang kayak setiap tahun naik, tapi mungkin setelah compound average growth rate mungkin naik. Tapi nggak bisa dalam waktu dekat. Mungkin kayak 10 tahun dia tiba-tiba ada infrastruktur baru dia naik 20% atau 30%. Tapi kan setiap tahun nggak naik, tapi ketika di tahun sekian tiba-tiba naik 20%, itu bisa terjadi kalau di real estate kayak gitu. Jadi orang bilang setiap tahun kenaikannya 6%, itu nggak setiap tahun naik 6%. Itu compound average growth rate kayak gitu. Kalau buat saya kayak gitu. Jadi real estate tuh ya lagging lah istilahnya. Jadi ya makanya biasanya real estate tuh setiap orang kalau invest ya ada holding period, enggak yang kayak setiap tahun naik, divaluasi, dipanggil KJPP ngecek valuasinya, ternyata nggak naik kayak gitu. Wow, oke, menarik banget sih Kak. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman pemula yang baru mau mencoba untuk invest di real estate, menurut Kakak sektor mana nih yang paling cocok kira-kira kalau masih buat pemula? Jadi saya kalau buat pemula ya gini, investasi real estate itu karakteristiknya sih salah satunya itu satu kan nggak liquid, tapi bonusnya itu adalah sizable. Jadi kenapa ada orang yang demen real estate, padahal sebenarnya real estate itu returnnya dibilang gede, nggak gede-gede banget loh.
real estate itu. Kalau compare sama capital market yang kayak di saham gitu atau di mana, Ya, atau di tempat lain gitu ya, mereka tuh sebenarnya returnnya mungkin lebih gede. Cuman kayak gini, setuju sih. ketika kamu beli aset yang liquid banget gitu ya, terus Mm-mm. kamu nggak lihat misalnya investasi kamu 10 juta misalnya naik 20% misalnya, berarti kan kamu gain 2 juta gitu, kamu itu udah Iya. gatel gitu kan, saya kayak gue bisa take profit deh, kayak gue bisa take profit deh. Iya. Nah tapi lain kalau di real estate itu, jadi itu kalau misalnya capital market mungkin karena saking liquidnya kamu gampang take profit gitu ya. Tapi kalau di real estate itu karena nggak liquid, kamu udah gain, kamu nggak bisa cairin kadang. Kenapa? Nggak Iya. ada bayar, nggak Mm-mm. ada bayar gitu kan, kayak gitu. Oke. Jadi ya mungkin itu likuiditas kadang-kadang yang tidak liquid itu mungkin menjadi keuntungan ya di real estate, karena ya kamu bisa gain lebih maksimal satu. Terus kalau untuk pemula, mungkin buat saya sekarang itu udah banyak sih platform-platform crowdfunding. Jadi Iya, betul. beli beli real estate, tapi nggak beli real estate ya, tapi beli kayak share-nya. Tapi bukan Iya. beli saham properti ya, ini lain ya. Jadi kalau crowdfunding ya kamu punya kayak mungkin itu bisa dibilang kayak real estate investment trust ya. Bisa dibilang hampir sama. Cuma kalau REITs itu kan pasti kayak Mm-mm. ada chartnya ya, fluktuatif gitu ya. Kalau di crowdfunding Mm-mm. sih enggak sih. Paling ya kalau ada biaya-biaya, eh, biasanya gini nih, kalau crowdfunding platform kamu beli itu kan ada prospektusnya, itu bisa ngecek. Dan kalau misalnya pendengar Urbana Talks ngerti feasibility studies, biar tuh suka dibuatin feasibility studies, ngecek comparable ya, dan itu di research balik juga. Jangan ketika ngeliat prospektus dia cuma bilang, oh kenaikannya segini-segini, apa iya gitu loh. Jadi ya Oke. dianalisa lagi aja. Tapi buat saya untuk pemula, crowdfunding platform itu menarik sih. Itu kan Iya. equity ya. Jadi invest di properti itu kan bisa dua ya. Bisa yang hutang, bisa dari sisi Ya. hutang, bisa dari sisi modal, equity atau Mm-mm. debt gitu kan. Kalau debt kan pasti kan biasanya fix ya. Jadi dia minjem uang untuk bangun Ya. konstruksi atau apapun, tapi rate-nya udah fix. Biasanya kayak Oke. gitu. Nah, kalau equity ya tergantung di pasaran. Jadi kalau harga sewanya naik berapa ya mungkin kamu nanti yield-nya naik Hmm. berapa kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk pemula mungkin bisa cari platform yang kayak investasi yang di sisi equity-nya Ya. atau di sisi debt-nya. Jadi ya biasanya setahu saya ada sih. Jadi startup yang apa ya crowdfunding untuk membiayai si ini. Oke. Mungkin nggak di Indonesia juga ya, kayak Mm-mm. gitu. Aku Atau pernah mungkin sih coba ketemu di beli Indonesia ada ini. juga Atau platformnya. mungkin bisa real estate investment trust. Itu juga buat saya sih menarik ya. Untuk belajar juga. Kenapa? Hmm. Ya biasanya kan real estate investment trust juga ada prospektusnya juga ya. Kamu Hmm. bisa baca portfolio dari REITs ini apa aja. Kamu bisa ngelihat valuasinya berapa. Kamu cek lagi rentalnya. Ya. Terus kamu cek operational expense-nya kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ya eh, apapun investasinya invest di sesuatu yang kalian mengerti sih, itu aja Betul. sih. Jadi kalau kalian maksudnya pendengar Urbana Talks, saya asumsikan semuanya interestnya di real estate gitu ya. Jadi Mm-mm. karena harusnya punya kemampuan untuk menganalisa di bidang properti. Jadi uh, invest in something yang bisa dianalisa gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Ini Untuk penting banget memitigasi sih, risiko benar. ya. Iya, Mm-mm. benar, ini penting banget teman-teman sebelum turun ke bidang investasi, sebelum teman mau berinvestasi, pastinya harus ngerti dulu mau investasinya tuh apa sih, harus paham dulu. Oke, tadi Kak Hari juga sempat mention feasibility studies, mengingatkan aku akan tugas manajemen real estate yang belum selesai dan deadline-nya masih udah tinggal dikit lagi. Oke Kak, mungkin sebagai penutup, boleh nih Kak, Kakak ada nggak sih Kak pesan yang mau disampaikan buat teman-teman pendengar Urbanite Talks? Pesan ya, Iya. um, mungkin jangan terlalu apa ya. Kalau orang zaman dulu itu selalu, mungkin orang tua atau siapapun gitu pernah dengar ya orang-orang yang
agak senior gitu. Saya bilang, kalau punya uang lebih belilah tanah atau emas gitu. Benar. Biasa kayak gitu ya. Sering banget itu. Well, menurut saya enggak kayak gitu sih. Jadi real Oke. estate itu hanya salah satu dari instrumen Opsi. investasi aja. Iya. Iya. Jadi it's not a heaven of investment kayak gitu. Jadi contohnya kayak pandemi kayak gini. Mm-mm. Saya kasih contoh misalnya, so I just move to this company namanya Altus Capital gitu ya. Jadi kita tuh bisnisnya itu kita beli hutang Oke. untuk dijual, kita istilah beli CC gitu ya, beli hutang. Lalu perusahaan ini pilot dan kita bisa kuasain asetnya, kita bisa lelang gitu. Jadi kita menjual aset-aset ini dalam nilai likuidasi. Jadi memang harga real estate itu kalau dibilang nggak turun kayak gitu. Wow, interesting banget. Karena ya distress aset gitu. Jadi yang properti itu dijual di nilai pasar, akhirnya dinilai likuidasi. Jadi ya turunnya bisa sampai 30% kayak gitu. Jadi kalau dibilang real estate itu heaven, is not always. It's not always. Kalau ya real estate itu siklus, jadi nggak yang selalu good gitu. Makanya penting banget apapun instrumennya analisa. Jadi kalau misalnya memang kemampuan di real estate, it's good to invest in real estate, tapi tetap dianalisa kayak gitu. Oke. The key untuk kita mulai investasi adalah harus bisa menganalisa dulu apa yang mau kita investasikan ya Kak. Oke, it's very interesting. Benar-benar aku belajar banyak hal baru dan aku yakin teman-teman pendengar juga belajar banyak hal baru. Dan ini menarik banget tadi kakak bilang mindset orang tua, orang kakak-kakak yang lebih senior ini, kalau punya uang beli tanah dong, punya uang beli rumah dong. Ternyata sekarang kita ngobrol langsung sama Kak Hari yang udah lama berkecimpung di dunia real estate, ternyata nggak selalu loh teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Hari buat waktunya. And makasih buat teman-teman pendengar Urban Night Talk. Jangan lupa untuk dengerin di episode-episode selanjutnya dan juga follow Instagram @imaplanta untuk lihat setiap update-nya. Aku Mingsila Bubu pamit undur diri. Thank you so much for listening to Urban Night Talk, the young voice of urban planner. Thank you. Thank you.